Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ikhwatul iman, teman-teman sekalian, ya, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini dengan izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita atau pembacaan kita, renungan kita terhadap kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang mana insya Allah pada pertemuan ini kita akan masuk ke kaidah yang ke-29, ya. Kaidah yang ke-29, sebuah kaidah yang diambil dari surat An-Nisa ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu a'lamu bi'a'daikum." Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu daripada kalian semua tentang musuh-musuh kalian. Maksudnya di sini adalah umat Islam itu bukan cari musuh. Ya, kita sebagai orang Islam itu bukan cari musuh. Tapi ada kelompok-kelompok orang-orang tertentu yang memang memusuhi kaum muslimin karena kebencian, karena kedengkian. Sehingga mereka yang memusuhi ini harus kita waspadai, harus kita jaga diri dari mereka. Nah, supaya bisa menjaga diri, supaya bisa mewaspadainya, maka perlu kita ketahui siapa musuh-musuh tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Supaya kita lebih paham tentang konteks ayat ini, yaitu Allah Maha tahu tentang musuh-musuh kalian, maka kita harus membaca lengkap ayatnya. Sekali lagi, ini adalah ayat yang ada dalam surat An-Nisa ya 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab." Tidakkah kamu melihat wahai Muhammad? Tidakkah kau melihat wahai Muhammad? Ya, ingat, khitab yang ditujukan kepada Nabi Muhammad berarti juga ditujukan kepada kita umatnya. Jadi ketika Allah mengajak bicara Rasulullah, maka itu artinya ini juga ditujukan kepada umatnya, kepada kita. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Wahai Muhammad, tidakkah engkau melihat kepada mereka yang diberikan bagian dari Alkitab, Taurat, Injil, maksudnya adalah ahlul kitab. Mereka itu kenapa? Yashtaruna dhalalata. Mereka lebih mengutamakan, lebih menyukai kesesatan dibandingkan petunjuk. Karena Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka Alkitab, namun mereka lebih memilih menyelisihi apa yang disampaikan di kitab-kitab tersebut secara sengaja. Ini namanya yashtaru. Yashtaru itu kan membeli, ya. Membeli itu kan pasti ada niat, ya kan? Pasti disengaja. Dan orang membeli sesuatu itu pasti karena suka. Antum nggak akan beli sesuatu yang tidak antum suka, ya. Itulah kenapa Allah mengatakan yashtaruna dhalalata. Mereka ini membeli kesesatan. Artinya apa? Mereka lebih memilih mencintai kesesatan, sehingga ditukarlah kesesatan itu dengan petunjuk, dengan hidayah yang ada dalam kitab-kitab mereka.
Wa yuriduna an tadillu as-sabila. Dan mereka juga, wahai orang-orang beriman, menginginkan kalian tersesat jalannya seperti mereka tersesat. Ya. Jadi mereka, orang-orang Yahudi itu, teman-teman sekalian, sadar kalau mereka itu salah. Mereka itu tersesat jalannya karena mereka memiliki ilmu. Ya kan? Mereka itu ahli kitab, punya ilmu. Bahkan mereka tahu betul nabi terakhir itu ada, diutus sebagai penutup para nabi. Kalau tidak mengikutinya maka kafir, tersesat jalannya, mereka sadar. Cuman tadi yastaruna dhalalah, mereka lebih memilih untuk menukar petunjuk yang ada dalam kitab-kitab mereka dengan kesesatan. Dan mereka sadar kalau mereka itu sesat, salah. Mereka tidak ingin orang-orang beriman di atas kebenaran. Jadinya apa? Yuriduna an tadillus sabila. Mereka ingin kalian juga tersesat seperti mereka, agar kalian itu tidak mengalahkan mereka dalam keutamaan. Biar sama-sama sesat. Inilah musuh. Ya, musuh itu menginginkan keburukan untuk musuhnya, bukankah begitu? Nah, ini. Makanya Allah katakan, wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah itu lebih tahu tentang musuh-musuh kalian, wahai orang-orang beriman, tatkala mereka menginginkan kesesatan terhadap kalian, dan itu timbul dari kebencian mereka kepada kalian dan dengki, hasad yang ada di dalam hatinya, sebab mereka tidak ingin kalian itu lebih baik daripada mereka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Namun meskipun ya kebencian, permusuhan, dengki yang ada dalam hati ahlul kitab, orang-orang Yahudi ini, sehingga mereka benar-benar berusaha untuk menyesatkan, untuk mencederai, ya untuk ya menumpas orang-orang beriman. Allah ingatkan kita sebagai tasliyah, sebagai pelipur lara, agar jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir kepada mereka. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong. Cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai pembela untuk kalian. Karena begini teman-teman sekalian, kenapa Allah ya ketika menyebutkan Allah Maha tahu tentang musuh-musuh kalian, maksudnya orang-orang Yahudi ini. Orang-orang Yahudi itu seringkali kalau zaman dahulu sampai sekarang itu pun menakut-nakuti orang-orang beriman. Ya, mereka mengatakan kalau zaman dulu ya, pada zaman Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi seorang nabi, orang-orang Yahudi ini dengan bangganya mengatakan, nanti akan diutus nabi terakhir. Kami akan mengikuti mereka dan membasmi kalian, wahai orang-orang musyrikin para penyembah berhala. Itu katanya. Jadi menakut-nakuti penduduk Arab. Ya. Dan ketika Rasulullah telah diutus, ternyata orang-orang Ansor, orang-orang Madinah itu lebih menyambut Rasulullah, lebih dahulu beriman kepada Rasulullah SAW daripada orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi menolaknya, bukan karena mereka nggak tahu Nabi itu adalah Nabi terakhir, tapi karena ternyata Nabi terakhir itu bukan dari bangsa mereka, diutusnya dari bangsa Arab, maka mereka tolak. Entah-entah karena kesombongan mereka menyangka Bani Israel itu lebih baik dari bangsa-bangsa lain karena mereka adalah orang-orang pilihan, gitu kan? Ya, akhirnya ketika banyak orang-orang masuk Islam, kedengkian, kebencian, permusuhan mereka terlihat. Dan mereka pun menakut-nakuti kaum muslimin. Apa katanya? Wahai orang-orang muslimin, ya, kalian itu adalah orang-orang lemah. Kan memang awal-awal itu kaum muslimin masih lemah. Sedangkan kami orang-orang Yahudi itu, kata mereka, zu'adadin waldam. Kami ini memiliki jumlah yang sangat banyak dan memiliki persenjataan.
Ada Bani Qainuqa, Bani Quraidah, gitu kan. Bani Nadir itu mereka di Madinah itu punya benteng-benteng yang kokoh. Apalagi Bani Qainuqa itu adalah Yahudi yang pandai membuat senjata. Ya, artinya orang-orang yang pandai bikin senjata itu kan berarti ahli berperang. Makanya ketika Rasulullah menang melawan orang-orang musyrik, apa kata mereka? Muhammad itu menang karena melawan orang yang nggak bisa perang. Coba kami musuhnya, katanya. Tahu siapa ahli strategi perang yang sebenarnya. Itu kata orang Yahudi dengan sombongnya. Ya. Jadi mereka juga mengatakan kalian itu orang miskin. Ya. Orang miskin, nggak punya harta, nggak punya penopang, maka kami akan menghancurkan kalian dengan jumlah kami yang sangat banyak, persenjataan kami yang sangat lengkap, harta benda yang kami miliki. Itu kata orang Yahudi menakut-nakuti kaum muslimin. Maka Allah berikan pelipur lar, penenang, agar kita jangan terlalu takut dan khawatir dengan mereka. Apa kata Allah? Wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira. Cukup Allah sebagai penolong bagi kalian, maka jangan takut dengan mereka walaupun mereka memiliki persenjataan yang sangat lengkap, jumlah yang sangat banyak, harta yang berlimpah ruah. Namun Allah sebaik-baik pembalas makar mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada kita di ayat selanjutnya tentang sifat-sifat orang-orang Yahudi ini. Minal ladzina hadu, di antara orang-orang Yahudi itu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Ada di antara mereka yang suka menyelewengkan kalim itu maksudnya ayat-ayat, dalil-dalil yang ada dalam kitab mereka bukan pada tempatnya. Jadi diselewengkan maknanya, diselewengkanlah lafaznya. Bahkan ketika berbicara dengan Nabi pun mereka seringkali menyelewengkan. Ya, menyelewengkan itu maksudnya apa? Menampakkan ucapan mereka itu penuh dengan kebaikan, lemah lembut, tapi di baliknya mereka sedang menghina dan mencela. Nah, makanya dikatakan di sini yaquluna sami'na. Mereka mengatakan kepada Nabi, orang-orang Yahudi ini mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, sami'na, kami dengar. Kami dengar apa yang kamu sampaikan. Kan kelihatannya baik, tapi wa'asaynaka. Namun kami tidak akan tunduk dan tidak akan menjalankan apa yang kamu sampaikan. Ya. Itu berarti kalau kita mendengar hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian setelah kita ketahui kita nggak jalankan, kita menentangnya, kita melanggarnya, apa bedanya dengan sifat orang-orang Yahudi yang mengatakan sami'na, kami dengar, wa asayna, dan kami durhaka, kami tidak taat, kami tidak patuh dengan apa yang kamu sampaikan. Nah itu tidak pantas bagi orang-orang beriman. Orang beriman itu sikapnya bagaimana? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Rasulullah dan kami taat, patuh tunduk ya Rasulullah. Itu cara beragama orang beriman. Karena memang beragama ini itu bukan dibangun di atas logika, bukan dibangun di atas perasaan gitu ya, tapi dibangun di atas ketundukan dan kepatuhan. Apa kata Rasulullah? Apabila itu perintah maka kita jalankan semampu kita. Kalau itu larangan ditinggalkan. Artinya begini, kalau perintah itu kan diikat dengan kadar kemampuan. Ya, ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, kata Nabi. Apa yang saya perintahkan lakukan semampu kalian. Kita diperintahkan untuk misalnya sholat berdiri. Kalau nggak mampu, boleh duduk. Kalau nggak mampu, boleh berbaring. Kita diperintahkan untuk bayar zakat. Kalau nggak mampu, berarti nggak ada kewajiban, gitu kan? Karena nggak mampu. Ya, kita diperintahkan untuk puasa bulan Ramadan. Tapi kalau nggak mampu, misalnya karena ada udzur, sakit, boleh tidak berpuasa? Boleh. Namun diqadha nanti di luar Ramadan ketika kita memiliki kemampuan. Kalau ternyata misalnya sakitnya menaun, gitu kan?
sakitnya menaun nggak sembuh-sembuh, parah gitu, sehingga nggak memungkinkan buat dia untuk berpuasa, maka diberikan keringanan, bayar fidyah, gitu kan? Ya, lihat. Ya, jadi Islam itu sangat memudahkan, menjalankan perintah sesuai dengan kadar kemampuan. Tapi kalau larangan, mana haitukum anhu tahu. Apa yang saya larang tinggalkan. Jadi nggak diikat lagi dengan kemampuan. Karena meninggalkan larangan itu semua orang mampu. Kalau ada yang mengatakan, saya belum mampu, itu namanya mengikuti hawa nafsu. Ya, karena meninggalkan itu nggak ada konsekuensi yang diikat dengan kemampuan. Ya, semua orang mampu untuk meninggalkan larangan. Kalau nggak mampu, dia bilang berarti lebih mengekor pada hawa nafsunya. Ya, jadi orang-orang Yahudi itu seakan-akan menampakkan kebaikan sami'na, tapi dalam sikapnya asoina. Kami durhaka, kami nggak taat, kami nggak patuh kepadanya. Kata mereka. Kemudian mereka mengatakan wasma ghairu musma'in. Ya, wasma ghairu musma'in. Kata wasma ghairu musma'in ini adalah kalimat yang memiliki dua arah. Satu itu ada kemungkinan kebaikan, satu lagi ada kemungkinan keburukan. Jadi sengaja mereka mengatakan wasma ghairu musma'in, ingin menampakkan kebaikan, namun yang diinginkan adalah keburukan. Namun keburukan yang diinginkan, ya. Jadi lapasnya lapas yang ada kemungkinan itu menjurus kepada kebaikan, ada kemungkinan menjurus kepada keburukan. Nah, ketika mereka mengatakan ucapan ini supaya terlihat baik, namun hakikatnya mereka menginginkan hal buruk. Nah, contoh lain, wawa'ina. Nah, wawa'ina ini sama. Kalau dalam bahasa Arab itu artinya lihat kami, wahai Muhammad, katanya. Lihatkan kami. Jangan terburu-buru. Berikan waktu kepada kami untuk berbicara, untuk ngobrol, untuk diskusi dengan kami. Berarti kan menginginkan kebaikan, ya. Namanya orang berdiskusi, ya. Namun sebenarnya kenapa pakai ra'ina? Karena dalam bahasa Ibrani itu maknanya apa? Bodoh. Ya, ra'ina itu apa? Bodoh, goblok itu artinya. Jadi mereka pakai lafaz ra'ina itu sebenarnya ingin membodoh-bodohkan, ingin menyatakan Nabi itu bodoh. Nah, padahal ada kata lain. Makanya diingatkan oleh Allah. Seharusnya mereka katakan walau annahum qalu, seandainya mereka katakan sami'na wa ata'na, itu lebih baik kan? Ya. Seandainya mereka mengatakan wasma', dengar, wanzurna, lihat kepada kami, daripada ra'ina, itu lebih baik. Cuma sengaja memilih redaksi wasma ghairu musma'in, gitu kan, wara'ina, karena yang diinginkan makna buruknya. Nah, kalau memang ingin kebaikan, ada redaksi yang lain yang tidak mengandung kemungkinan buruk. Sami'na, terus apa? Wanzurna, gitu kata Allah. Ya, lakana khairan lahum, itu lebih baik bagi mereka. Wa aqwa, ya. Walakin la'anahumullahu bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka karena kekufuran mereka, karena penentangan mereka, karena kesombongan mereka, dan mereka tidak beriman dan kecuali sedikit di antara mereka. Kebanyakan orang-orang Bani Israil itu adalah orang-orang yang kufur, menentang kepada Allah Subhanahu wa taala, menentang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin memperingatkan kita tentang busuknya orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Karena mereka tidak akan pernah mau beriman, tidak akan pernah menginginkan kebaikan untuk orang-orang beriman. Yang ada adalah benci, dendam, dengki di dalam hati mereka. Wallahu a'lamu bi'adaikum. Allah lebih tahu tentang musuhannya orang-orang Yahudi ini.
Karena Allah telah mengutus begitu banyak nabi, begitu banyak rasul kepada mereka, dan salah satu kebiasaannya adalah membunuh para nabi, membunuh para rasul. Makanya Allah lebih tahu tentang mereka daripada kalian, wahai orang beriman. Allah peringatkan kita tentang bahaya mereka ini. Maksudnya apa? Jangan ada di antara kita itu bermanis-manis, ya, duduk-duduk normalisasi hubungan dengan mereka. Kemarin ya ramai muncul beberapa orang berusaha datang ke tempatnya orang-orang Yahudi ya di Israel sana, ya dengan tujuan apa? Islah dan semacamnya. Padahal Allah sampaikan, wallahu a'lam bi'ada itu, gitu kan? Apalagi sekarang ada negara-negara yang melakukan normalisasi hubungan dengan orang-orang Yahudi, ya, sedangkan mereka tidak pernah menginginkan kebaikan untuk orang-orang beriman. Allah peringatkan kita bahaya mereka. Baik. Kalau kita perhatikan, ya, musuh atau orang-orang atau kelompok yang ingin memusuhi kaum muslimin itu pentolannya itu ada beberapa. Pertama itu iblis itu sendiri, ya kan? Iblis. Nah, makanya di dalam Al-Quran Allah ingatkan kepada kita, inna syaitana lakum aduwwun fattahiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, kata Allah, maka jadikan setan itu musuh. Tapi sekarang teman-teman sekalian, ada orang-orang yang ridho menjadikan setan itu sebagai teman. Ya, ada orang-orang yang ridho bahkan memilih setan sebagai teman, sadar atau tidak. Contohnya bagaimana? Ketika mereka lebih nyaman, ya, dengan kemaksiatan, lebih nyaman dengan perbuatan-perbuatan mungkar, lebih nyaman bergaul dengan orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah orang-orang yang lebih memilih untuk berteman dengan syaitan. Syaitan itu bukan jin doang. Syaitan itu dari kalangan manusia. Ya, makanya ada syaitanul jin, ada syaitanul insi. Syaitan itu apa? Orang sifat penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang memiliki sifat penentangan, sifat kedurhakaan, ya, itu berarti ada sifat syaitaniyah dalam hatinya. Nah, orang-orang semacam ini kan kalau mengajak kita untuk melakukan hal yang serupa dengan mereka, ini syaitan, paham ya? Jadi orang bermaksiat, kemudian mengajak temannya melakukan hal yang sama, ini syaitan. Maka orang-orang semacam ini musuh, kata Allah. Fattahiduhu aduwwa, jadikan dia musuh. Ya, namun kadang-kadang ayat ini nggak dipakai sama kita. Ya, artinya apa? Kita lebih redha menjadikan dia sebagai teman. Waliyahulillah. Dan Syekh mengatakan sini aduwwullah iblis, musuh Allah iblis. Alladzi lam ya'ti tahdhirun min aduwwin kama ja'a bitahdhir minhu. Yang mana peringatan tentang bahaya iblis ini tidak datang sebegitu dahsyatnya dibandingkan peringatan terhadap iblis. Jadi semua musuh-musuh Islam, orang-orang beriman itu ada peringatan, tapi tidak terlalu keras seperti peringatan terhadap musuh yang satu ini, yaitu iblis. Ya, berapa banyak di dalam Al-Quran Allah mensifati keburukan iblis. Allah menyampaikan kalau dia itu musuh yang nyata bagi kalian, ya. Sehingga sikap kita itu harus benar-benar jelas. Jangan kita ridho menjadikan setan sebagai teman, baik itu setan minal jin ataupun setan minal insi. Di dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Tatkala kami sampaikan kepada para malaikat, kata Allah, sujudlah kepada Adam, maka sujud para malaikat kecuali iblis. Kana minal jin. Iblis itu dari kalangan jin.
Ya, fafasaqa an amri rabbih, maka dia fasik, dia menentang perintah Rabbnya. Apatattahidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu, kata Allah. Apakah kalian akan menjadikan iblis dan keturunannya, setan-setan ini, teman, aulia, padahal mereka adalah musuh bagi kalian. Wa bi'sal dhalimina badala, maka sungguh ya ganti yang begitu buruk. Itu apa? Menjadikan iblis, menjadikan setan teman, sedangkan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala sebagai baik wali, ya kan? Nah, kan Allah itu aulia mukminin, waliyul mukminin. Ya, penolong orang-orang beriman. Nah, ketika kita menjadikan iblis, setan sebagai wali, sebagai penolong, sebagai teman, kita pilih, maka berarti kita memutus hubungan dengan Allah. Berarti sejelek-jelek ganti, ya, ketika kita menjadikan iblis sebagai teman, sebagai wali, karena kita artinya menggantikan Allah dengan mereka. Ya, ini. Jadi waspada teman-teman sekalian, ya. Di iblis itu musuh. Ya, iblis itu musuh, selalu menyuruh kepada keburukan, ya, kehinaan, maka jadikan musuh. Jadikan dia musuh. Jangan turuti kemauannya. Jangan turuti ajakannya. Baik itu syaitan minal jin dengan membisikkan, atau syaitan minal insi yang kita lihat di alamnya nyata dalam pergaulan kita. Hindari orang-orang yang mengajak kita kepada keburukan, ya, karena almar'u ala dini khalilih, orang itu tergantung siapa temannya. Kalau temannya itu orang baik, orang soleh, dia akan menjadi baik dan soleh. Tapi kalau temannya itu ahli maksiat, syaitan dari kalangan manusia, dia pun akan lambat laun menjadi syaitan seperti orang-orang tersebut. Waliyahulillah, gitu kan? Ya. Baik. Kemudian yang kedua, musuh yang harus kita waspadai selain iblis ini adalah orang-orang kafir tapi al-muharibun, yang memerangi, yang menampakkan kebencian, permusuhan kepada orang-orang beriman. Karena orang kafir itu nggak semuanya menunjukkan permusuhan, ya kan? Nggak semuanya menunjukkan kebencian, ya. Jadi kita nggak bisa menghukumi hati orang, ya. Ya. Jadi yang kita hukumi itu adalah hal zahirnya, hal nampaknya. Kalau ada orang kafir menampakkan permusuhan, kalau ada orang kafir menampakkan kebencian, ingin menabuh genderang perperangan, maka orang-orang semacam ini adalah musuh yang harus diwaspadai. Ya. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 101, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Ya, apabila kalian sedang safar, kata Allah, dalam perjalanan, maka enggak masalah kalian mengqashar salat. Ya, jadi boleh kita mengqashar salat kalau dalam keadaan safar. Yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Cuman hanya ketika safar. Jangan ada yang qashar salat kalau lagi mungkin enggak boleh. Karena qashar itu hanya dibolehkan untuk orang safar. Kemudian Allah katakan, wa in hibtum ayyabtinakum alladziina kafaru. Ya, in hibtum ayyabtinakum alladziina kafaru. Jika kalian takut, khawatir akan diserang oleh orang-orang kafir, ini kan, maka tidak apa-apa mengqashar salat. Ya. Innal kafirina kanu lakum aduwwun mubin. Aduwwun mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Nah, orang kafir yang menjadi musuh yang nyata itu bagaimana? Ayyabtinakumul ladzina kafaru. Itu orang-orang kafir yang ingin menyerang kalian, yang ingin memerangi kalian. Itu kafir yang harus kita perlakukan layaknya seorang musuh. Kalau ada orang kafir yang dia tidak menampakkan permusuhan kepada kita, tidak menampakkan kebenciannya kepada kita, apakah kita harus jadikan musuh dalam kehidupan ini? Enggak, ya. Di dalam ayat yang lain, ya, ayat Al-Mumtahinah, perhatikan Allah berfirman, ya,
La yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka kafir-kafir yang tidak memerangi kalian. Jadi Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada kafir-kafir yang tidak memerangi kita, gitu kan? Walam yuhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Nah, seperti ini, orang-orang kafir Quraisy itu kafir yang harus diperangi, dijadikan musuh oleh Nabi. Kenapa? Karena menampakkan peperangan kepada Nabi, mengusir Nabi dari kota Mekah, gitu kan? Nah, kalau ada orang-orang kafir yang tidak menampakkan peperangan, tidak menabuh genderang peperangan kepada kalian, bahkan mungkin melakukan perjanjian damai dengan kalian, gitu kan? Ya, tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, tidak menekan kalian sehingga kalian leluasa beribadah, maka Allah tidak melarang kalian antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, berbuat baik kepada mereka, berlaku adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, dan Allah sangat suka, cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Namun yang dilarang oleh Allah untuk kita namun yang diperintahkan oleh Allah untuk kita jadikan musuh itu siapa? Orang-orang kafir yang memerangi kita, orang-orang kafir yang menunjukkan kebencian kepada kita, orang-orang kafir yang mengusik orang-orang beriman. Nah, ini yang kita jadikan musuh, gitu. Itu yang kedua. Kemudian jenis yang ketiga, dan ini yang paling berbahaya, ya, musuh yang ketiga ini adalah orang-orang munafik. Ini musuh yang paling berbahaya karena menampakkan pertemanan, menampakkan keimanan, menampakkan dirinya bagian dari kita, tapi sejatinya adalah musuh yang ingin menusuk kita dari belakang. Itu orang-orang munafik. Mereka memiliki dua wajah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada nabi kita tentang orang-orang munafik ini. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, wahai Muhammad, jika kamu melihat ya orang-orang munafik ini, fisik-fisik mereka, maka kamu takjub dengan mereka. Ya, begitu baiknya mereka secara zahir. Ya, wa yaqulu tasma' liqaulihim, kalau kamu mendengar mereka, maka kamu kalau mereka berbicara, kamu akan mendengar ucapan mereka, karena manisnya ucapan mereka orang-orang munafik ini. Ya, tapi Allah tegaskan humul adu fahdharhum. Tapi orang-orang munafik ini sebenarnya adalah musuh bagi kalian, maka hati-hatilah. Qatalahumullahu anna yufakun. Semoga Allah memerangi mereka, orang-orang munafik ini. Baik, ini 3 musuh yang harus kita waspadai, ya, sebagai orang-orang beriman. Yang pertama itu siapa? Iblis dan bala tentaranya, yaitu syaitan, yang memiliki sifat-sifat syaitan, baik syaitanul jin maupun syaitanul ins. Kemudian yang kedua adalah orang-orang kafir yang memerangi kita. Ya, kalau ada orang-orang kafir yang tidak memerangi, tidak menampakkan permusuhan, maka tidak masalah kita berbuat baik kepada mereka, menjaga hubungan dengan mereka. Maksudnya menjaga hubungan, berbuat baik, bukan berarti kita berikan loyalitas, bukan berarti kita berikan kecintaan kita kepadanya. Kecintaan, loyalitas itu untuk orang-orang beriman. Ya, tetap kita harus berlepas diri dari kekufuran mereka, tapi muamalah, pergaulan sesuai dengan akhlaknya Islam kita jaga. Ya, akhlak luhur kepada mereka. Namun kalau memerangi, menampakkan kebencian, permusuhan, menginjak-injak syariat Islam, menistakan syariat Islam, maka ini adalah kafir yang harus kita jadikan musuh. Kemudian yang terakhir adalah orang-orang munafik. Dan insya Allah orang-orang munafik ini jelas ya bagaimana sifat-sifat mereka.
Kemudian di sini, ya, saya akan mengatakan wa naqara tawaiful alam at-thalatha fi awal surah al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan 3 kelompok yang ada di alam semesta ini di awal-awal surat Baqarah. Itu siapa? Orang-orang beriman, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ya, di 4 ayat pertama itu tentang orang-orang beriman, 2 ayat selanjutnya orang-orang kafir, dan 13 ayat tentang orang-orang munafik. Coba bayangkan. Ya, Allah mensifati orang-orang beriman itu di 4 ayat. Ya, orang-orang kafir itu di 2 ayat, tapi ketika berbicara tentang orang-orang munafik berapa ayat? 13 ayat. Kenapa? Untuk menunjukkan betapa bahayanya orang-orang munafik ini. Untuk menunjukkan betapa bahayanya orang-orang munafik. Kemudian yang kedua, karena nanti akan begitu banyak kelompok. Yang ketiga ini itu orang-orang munafik dalam kukuhnya kaum muslimin nanti akan sangat banyak. Akan sangat banyak, ya. Dan kita benar-benar akan diuji dengan mereka ini. Ya, sehingga kita harus waspada. Harus waspada, lisan mereka manis. Ya. Sekarang itu mulai ramai, Pak. Ya, orang-orang berjubah, orang-orang berpeci, ya, dengan bahasa yang sangat santun, dengan bahasa yang sangat indah, tapi mengajak kita untuk semua agama itu baik. Sejatinya mereka menyembah Allah, walaupun caranya yang berbeda. Ini kan ingin menjatuhkan akidah Islamiyah, ingin meruntuhkan akidah Islamiyah, menampakkan dirinya sebagai seorang muslim, tapi di balik itu ingin meruntuhkan akidahnya kaum muslimin dengan mengajak kepada apa? Ajaran bahwasanya semua agama itu baik. Mereka ingin menyembah Allah walaupun caranya berbeda, tingkatan berbeda katanya. Ya. Ini kita harus waspada, ya, karena kadang kita tertipu dengan penampilan zahirnya, ya. Penyampaiannya mungkin terlihat mengajak kepada kedamaian, mengajak kepada kesantunan, tapi di balik itu ada agenda, yaitu menjatuhkan, merusak akidahnya orang-orang beriman. Ini harus kita waspadai. Makanya mulai diuji kita dengan orang-orang semacam ini. Ya, makanya saya mengatakan falillahi kan min ma'kilin lil islami qad hadamu. Ya, demi Allah katanya, betapa banyak, ya, akidah-akidah bangunan-bangunan Islam. Ya, maksudnya kerangka akidah kaum muslimin mereka hancurkan. Orang-orang munafik ini. Wa kam min hisnin lahu qad qala'u asasahu wa kharabu. Betapa banyak, ya, benteng-benteng imannya kaum muslimin mereka cokel, mereka runtuhkan, sehingga, ya, akhirnya, ya, mereka orang-orang muslim ini rusak akidahnya, runtuh akidahnya, kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala hilang. Ya, dan akhirnya mereka itu lebih mengedepankan apa? Yang namanya insaniyah. Insaniyah itu seakan-akan mereka mengatakan gini, enggak harus menjadi orang yang agamis, enggak harus menjadi orang yang paham agama, enggak harus menjadi orang yang taat, orang yang soleh untuk menjadi baik, gitu kan? Ya, padahal orang baik itu siapa? Ya, orang yang taat kepada Allah, yang berusaha menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, menjalankan perintah Rasul, meninggalkan larangan Rasul. Ya, itu orang baik. Ya, tapi ya, Anda mau berzina, Anda mau korupsi, Anda mau mencuri, ya. Tapi selama Anda hubungannya baik dengan sesama manusia, mana ada orang mencuri, korupsi, hubungannya baik sesama manusia, gitu kan? Rajin sedekah, bantu anak yatim, bantu janda, Anda orang baik. Ya. Atau gini, mau Anda tidak beriman kepada Rasulullah, mau Anda tidak menjalankan isi Al-Quran katanya, mau Anda tidak menjalankan isi hadis, selama Anda memiliki
sosial yang tinggi, gitu kan, rajin membantu orang-orang yang lemah, maka Anda adalah hamba Allah katanya. Padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Apa yang menyebabkan orang-orang kafir itu tidak menerima sedekahnya? Dalam Al-Quran disebutkan karena mereka kan kafir, tidak beriman. Jadi percuma Anda berbuat baik, percuma Anda menjadi orang yang sosialnya tinggi. Kalau Anda tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan Rasul, gak ada artinya, gitu kan? Ini yang ingin diruntuhkan, akidah semacam ini. Ya, hubungan dengan Allah, hubungan dengan Rasul diruntuhkan dengan mengangkat yang namanya apa? Insaniyah. Yang penting Anda menjadi manusia yang memiliki sosial yang tinggi, ya apa namanya, empati yang tinggi kepada sesama, maka Anda itu adalah hamba Allah yang terbaik. Itu katanya, walaupun tidak menjalankan isi Al-Quran, tidak mengimani isi Al-Quran dan semacamnya. Nah, ini upaya-upaya untuk menghancurkan bangunan-bangunan akidah kaum muslimin. Ini sudah terjadi, teman-teman sekalian. Bahkan kalau di Arab itu ada sebuah kitab namanya Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Jadi menjadi manusia yang memiliki empati, manusia yang memiliki sosialitas yang tinggi itu di atas agama katanya. Ya, padahal agama itu di atas, padahal di atas apa? Insaniyah. Jadi emang berbenturan agama dengan anjuran melakukan amalan sosial? Enggak kan? Justru agama memerintahkan kita untuk berbuat baik, tapi berusaha dibenturkan. Ya, seakan-akan ya memunculkan gambaran-gambaran beberapa kelompok sesat yang melakukan penindasan, khawarij, yang memerintahkan pengebuman, gitu kan? Itu yang dimunculkan. Mereka ini orang-orang ekstrim karena agama, nggak punya antipati, nggak punya sosial yang tinggi. Jadi buat apa beragama kalau nggak punya sosial tinggi katanya. Akhirnya lebih baik jadi manusia yang memiliki sosial yang tinggi, empati, daripada harus beragama seperti mereka. Itu padahal Al-Quran nggak pernah memerintahkan kita untuk melakukan apa yang dilakukan orang-orang Khawarij kan. Al-Quran melarang pengebuman, Al-Quran melarang pembunuhan tanpa alasan yang hak. Tapi ya tadi, ya karena ini orang-orang munafik dengan bahasa yang santun, halus, ya tujuannya buruk, yaitu menggugurkan, menghancurkan akidahnya orang-orang beriman. Ya teman-teman sekalian. Jadi kita harus waspada. Makanya Allah ingatkan, wallahu a'lamu bi'a'daikum, Allah memberitahu tentang musuh-musuh kalian, dan Allah sampaikan kepada kita siapa musuh-musuh itu di dalam Al-Quran, yaitu iblis, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, orang-orang kafir yang memerangi kita. Maka orang-orang semacam ini harus kita jadikan musuh dan kita waspadai. Ya, waspadai. Baik. Ya. Bentar. Ini yang bisa kita sampaikan ya terkait tentang kaidah wallahu a'lamu bi'adaikum ini, karena nggak terlalu luas pembahasannya, hanya memberikan peringatan kepada kita dan memberikan gambaran kepada kita tentang siapa musuh sebenarnya yang harus kita waspadai. Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kalau Allah berikan kesempatan, kita akan masuk ke kaidah yang ke-30, yaitu tentang tawakal. Ya, tawakal, karena banyak di antara kita itu salah paham tentang tawakal. Ya, contoh maksudnya karena terlalu tinggi husnuzonnya, gitu kan ya. Ya, nggak kerja, tawakal aja, ntar rezeki datang sendiri. Apakah ini tawakal, gitu kan? Ya. Atau contoh selanjutnya, ya, antum sakit misalnya, sakit, ya, kemudian nggak mau berobat. Kenapa? Karena memilih untuk merasakan sakit nanti kalau udah Allah menghendaki sembuh. Ya, jadi kebergantungannya kepada Allah tinggi. Ya, karena dia yakin Allah yang mendatangkan penyakit, Allah pula yang menyembuhkan. Ya, buat apa ke dokter? Kalau Allah nggak menyembuhkan, maka nggak akan sembuh. Nah, apakah tawakal semacam ini terpuji atau tercela? Nah, itu pembahasan di kaidah yang ke-30 nanti insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebentar lagi, 4 menit lagi maghrib ya.
Kita persiapan untuk sholat maghrib. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.